Sobang, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan kerja saya dari SMM 1 Sobang. Kebetulan saya bersama dengan Bu Yun Yulistiani SIK, betul ya? Betul. Guru IPS. Gitu. Selamat pagi Bu Yun. Selamat pagi Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Begini Bu Yun, mohon maafnya sebentar. Saya pada kali ini ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan proses supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan saya memilih Bu Yun untuk di supervisi akademik seperti itu ya. Namun sebelum melakukan supervisi atau observasi di kelas, nanti kita ada sesi wawancara terlebih dahulu. Gitu ya. Bagaimana siap Bu Yun? Siap Pak Wahyu. Baik, siap. Nah, untuk dijadikan praktek pembelajaran nanti yang akan Bu Yun lakukan nanti di kelas berapa ya? Kelas 7B. Kelas 7B. Iya. Nanti rencananya pas pelaksanaan nanti di hari apa? Di hari Senin Pak. Hari Senin, minggu besok ya? Minggu besok. Oke, minggu besok. Nah, untuk materi nanti yang akan dipraktekkan di kelas, materi tentang apa ya? Materinya tentang kondisi wilayah Indonesia. Tentang kondisi wilayah Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya. Pasti kan di itu biasanya ada tujuan pembelajarannya. Ada berapa nanti yang akan Bu Yun yang harapan Bu Yun capai gitu ya di tujuan pembelajaran nanti ada berapa? Tujuan pembelajarannya ada 2 Pak. Ada 2. Yang pertama menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu. Oke, terus? Ya. Dan yang kedua menjelaskan pengaruh unsur iklim. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran Betul. yang nanti mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Nanti yang akan dipraktekkan di kelas. Baik, untuk selanjutnya, nah untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti ya, yang akan Bu Yun terapkan nanti di kelas, bagaimana? Peserta didik lebih memperdalam materi tentang lokasi, cuaca, dan iklim. Oke. Kemudian peserta didik diharapkan lebih aktif dan belajar menyampaikan pendapat. Jadi harapannya nanti di kelas anak-anak tidak pasif, Ya. gitu ya, jadi aktif, baik nanti dalam menyampaikan materi seperti itu, atau mungkin bahkan nanti ada presentasi ke depan gitu ya. Harapannya nanti seperti itu yang Bu Yun harapkan. Nah, selanjutnya Bu Yun untuk metodenya itu sendiri nanti akan diterapkan Bu Yun di kelas menggunakan metode apa gitu ya? Saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ceramah, Diskusi. diskusi, Dan tanya jawab. tanya jawab. Jadi ada 3 nanti ya yang akan diterapkan. Nah, nanti yang lebih spesifiknya nanti yang Bu Yun inginkan yang seperti apa ya metodenya? Model pembelajarannya ya. Nah, yang kira-kira fokusnya. Pembelajarannya discovery learning. Discovery gitu ya. Jadi nanti ke modelnya mungkin ya, model pembelajaran menggunakan discovery learning. Terus nanti untuk tahapan pembelajarannya gitu ya di kelas, nanti dari awal sampai akhir. Tahapannya seperti apa yang akan dilakukan di kelas? Yang pertama biasanya berdoa ya, anak-anak berdoa terlebih dahulu, lalu kemudian absensi kelas, kehadiran, ya. Lalu yang selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu materi, dan anak-anak kemudian akan berdiskusi. Nanti ada presentasi nggak Bu di kelas nanti? Rencananya? Rencananya ada. Nah, rencananya ada. Mudah-mudahan nanti biasanya kan waktu juga ya. Iya. Nanti kalau waktunya masih ada, mungkin nanti anak-anak setelah diskusi ada presentasi ke depan. Per kelompok apa? Nanti gimana? Per kelompok. Per kelompok. Oke, per kelompok. Jadi nanti setelah diskusi, hasil diskusi nanti ada penyampaian dari hasil diskusi itu sendiri. Oke. Terus sangat menarik Bu Yun ya, yang Bu Yun tadi jelaskan, baik itu nanti metodenya, terus model pembelajarannya, kemudian nanti tentang proses pembelajaran di kelas.
sangat menarik, dan juga saya nanti tidak sabar nanti untuk mengamati proses pembelajaran yang akan diterapkan nanti di kelas. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala seperti itu ya. Kemudian nanti untuk penilaiannya, gitu ya. Nanti Bu Yun akan menggunakan berapa penilaian di kelasnya? Untuk penilaiannya ada dua. Ada dua. Yang akan saya nilai ya. Yang pertama penilaian sikap dan yang kedua keterampilan. Ada dua jenis penilaian nanti yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran gitu ya. Yang pertama adalah sikap dan keterampilan. Nah, untuk sikapnya sendiri biasanya pas anak-anak melakukan apa gitu? Pas sikap apakah pas proses pembelajarannya atau bagaimana? Ya, jadi untuk penilaian sikap itu pas proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Terus untuk keterampilannya itu sendiri, dinilainya pas anak-anak lagi ngapain biasanya? Keterampilan biasanya dinilai pas anak-anak dari tanya jawab Tanya ya, jawab. lalu dari tugas berkelompok biasanya dinilai keterampilan dari itu. Dan juga mungkin nanti pas presentasi juga mungkin ya? Presentasi. Nah, presentasi juga nanti menjadi salah satu penilaian Bu Yun, gitu ya. Nah, menarik sekali Bu Yun, apa yang tadi Bu Yun sampaikan terkait nanti yang akan Bu Yun praktekkan di kelas, gitu ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya, sesuai rencana yang sudah Bu Yun susun di RPP bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan sesuai apa yang saya rencanakan ya, yang dilakukan di dalam RPP. Oke, nanti rencananya nanti pelaksanaannya hari Senin. Hari Senin. Nanti kita ketemu lagi untuk observasi di kelas pada hari Senin begitu Bu Yun ya. Betul. Di kelas berapa tadi? Di kelas 7B. Di kelas 7B. Di jam keberapa nanti? Jam kedua. Jam kedua. Baik, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Kita nanti masuk di proses observasi nanti yang akan dilakukan di kelas 7. Baik, terima kasih Bu Yun. Nanti setelah benar-benar kita bertemu lagi untuk proses observasinya di kelas 7 ya. Sekali lagi terima kasih Bu Yun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Ya. Oke, sebelum belajar silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Najib. Iya. Kelas 7B ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Sofia. Sofia Sofia. Anita. Oke, dibawa buku IPS-nya? Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Buku paketnya sudah ada? Sudah. Oke, silakan buku paketnya dibuka halaman 9. Halaman 8 atau halaman 9. Oke, sudah. Sebelum memulai materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, pada pertemuan IPS hari ini. Oke, materi yang akan kita pelajari mengenai kondisi wilayah Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu, dan yang kedua menjelaskan pengaruh unsur iklim ya.
lanjut kita akan mengadakan kesepakatan kelas ya. Yang pertama, jika ada yang izin ke toilet hanya diberi waktu 3 menit. Cukup? Cukup. 3 menit ya. Lalu tidak ada yang berisik. Siap? Siap. Buku pelajarannya dipisah, tidak ada yang digabung. Siap? Siap. Oke. Lalu tidak ada yang meminjam alat tulis ke teman. Misalkan tidak bawa pulpen, pinjam ke temannya, kecuali temannya bawa 2 ya. Oke. Itu aja ya kesepakatan kelas kita. Karena kelasnya sudah bersih dan sudah rapi, oke, kita mulai ya. Oke, Ibu akan beri pertanyaan pemantik dulu ya sebelum mulai materi. Kalian ada yang tahu lagu Indonesia Pusaka? Indonesia Pusaka, ada yang hafal? Indonesia. Coba bisa dinyanyikan bersama-sama? Bisa. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia Asia dan benua Australia.
bagi Indonesia. Nah, ada kaitannya ya dengan lirik lagu Indonesia Pusaka tadi. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa ya. Nah, ini letak geografis memberikan keuntungan bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua tadi ya sudah Ibu sebutkan, memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya ada bahasa ya, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Nah, yang ketiga ada transportasi laut. Nah, transportasi lautnya ini semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional ya. Lalu kalau tadi letak geografis, sekarang letak astronomis ya. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan ya mengenai letak astronomis. Nah, letak astronomis ini merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur ya. Pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air ya. Terus yang selanjutnya ada angin ya. Pengaruh angin terhadap tanaman itu membantu proses penyerbukan secara alami ya dan mengurangi kadar air ya. Dan yang selanjutnya ada curah hujan. Nah, curah hujan pengaruhnya terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah ya. Lalu selanjutnya ada kondisi geologis ya. Kondisi geologis itu posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Nah, secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania ya. Jadi Indonesia itu dilalui dua jalur pegunungan ya. Ada pegunungan sirkum Pasifik
Kejadian gempa di Jogja pada bulan Mei 2006 ya, yang memakan korban jiwa. Pertanyaannya, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi.
saya sudah menyimak semua aktivitas yang sudah Bu Yun lakukan pakai pembelajaran di kelas 7B. Selanjutnya setelah praktek mengajar, ada beberapa catatan nih yang sudah saya catat pada saat proses pembelajaran kelas. Nah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yun seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah tadi menyimak, kemudian memperhatikan sebelum saya sampaikan catatan saya, karena tadi saya sudah ada catatan khusus. Nah, Bu Yun bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelasnya, terus respon siswanya bagaimana? Nah, tadi setelah Bu Yun melakukan proses pembelajaran. Setelah tadi melakukan proses pembelajaran ya, alhamdulillah siswanya sudah mulai responsif ya. Responsif. Ya, sudah mulai bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, cuman ketika kerja kelompok masih ada beberapa teman-temannya yang tidak ikut tidak ikut kerjasama, terutama laki-laki ya. Karena agak susah gitu. Agak susah. Baik, tadi juga saya sudah memperhatikan ada beberapa siswa yang aktif ya, terutama mungkin di siswinya ya. Tadi juga pas presentasi luar biasa, terus tadi pas Bu Yun membuat pertanyaan pemantik, ada beberapa siswa yang berani gitu ya untuk mengungkapkan pendapat yang luar biasa. Baik, selanjutnya Bu Yun, ini terkait dengan pembelajaran di kelas ya secara umum dari kegiatan pembelajaran dari tahap demi tahap yang Bu Yun sudah lakukan luar biasa ya, dari mulai pendahuluan sampai penutup. Namun di sini ada sedikit catatan gitu ya untuk perbaikan ke depan. Boleh Bu Yun ya? Boleh, silakan. Nah, pas pembelajaran di awal nih kalau bisa nanti biar akhirnya ini jangan terlalu lama duduk di meja dulu ya, kalau bisa nanti ada sedikit bergeser seperti itu ya. Nanti pas diperhatikan mungkin terlalu lama duduk di bangku, terus kemudian di akhir tidak menyampaikan rencana tindak lanjut nih gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya nih, apa sih sebetulnya nih yang harus dipersiapkan anak di minggu berikutnya seperti itu. Terus selebihnya sudah bagus tadi di awal sudah ada kesepakatan kelas, itu yang penting juga ya, supaya nanti kelasnya berjalan dengan tertib. Di awal Bu Yun sudah membuat kesepakatan kelas dari awal sampai akhir luar biasa. Terus selanjutnya Bu Yun nih ada hambatan apa nih pas kegiatan pembelajaran Bu Yun yang sudah dilakukan? Hambatannya gimana nih menurut Bu Yun? Hambatannya mungkin apa ya, di siswanya ya. Di siswanya. Karena sebelumnya kan membuat kesepakatan jangan banyak yang izin ya. Izin, ya. Hambatannya mungkin di situ karena Tapi ada yang izin seperti itu ya? ada, yang izin. tapi di waktu 3 menit gitu. Oke. Paling lama 3 menit. Mungkin ada lagi yang lain? Jadi bikin suasana kelas agak tidak kondusif Agak gitu. tidak kondusif. Baik, kemudian Bu Yun di sini menurut Bu Yun hal baik apa nih yang sudah muncul ya, pada proses pembelajaran di kelas tadi yang sudah dipraktekkan nih? Ya, tadi saya yang anak-anak sudah mulai responsif ya, terus bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing, terus sudah berani untuk presentasi ke depan. Itu hal yang baik. Mungkin depannya akan Bu Yun perbaiki di kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin dari segi apa nih? Biar nanti pembelajaran ke depan lebih baik. Kayaknya lebih banyak menggunakan model-model yang lain. Model-model yang lain. Agar anak-anaknya tidak jenuh juga. Baik Bu Yun, mungkin hanya itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Yun sudah membantu saya dalam proses ini, dan juga luar biasa Bu Yun ya, tadi saya sudah memperhatikan dari awal sampai akhir tentang praktek pembelajaran yang sudah diperhatikan di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mungkin silakan kepada Bu Tuti ya untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah kami tadi lakukan. Enggak? Baiklah, mungkin saya hanya memberikan penguatan saja nih terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Yuyun ya, Ibu Yuyun yang kemarin disupervisi oleh Pak Wahyu ya sebagai supervisornya. Gimana nih selama disupervisi oleh Pak Wahyu? Kan sebelumnya kan Bu Yuyun pasti nih udah disupervisi kan oleh kepala sekolah ataupun misalnya guru senior misalnya atau oleh Pak Kasep. Yang berbeda di sini di supervisi ini mungkin ada yang berbeda nggak menurut Bu Yuyun? Agak sedikit berbeda sih. Sebelumnya kan sama yang ini ya, kan sama
lebih menegangkan. Lebih enjoy. Lebih enjoy ya, lebih enjoy. Nah, di sini dalam pendidikan guru penggerak ini merupakan supervisi berbasis coaching ya. Jadi supervisi akademik berbasis coaching ini berbeda dengan supervisi yang biasa dilakukan. Kalau biasa dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya kan supervisinya niatnya adalah untuk menilai, kemudian mencari misalnya kekurangannya di mana. Jadi kepala sekolah itu menyesuaikan antara rubrik penilaian yang sudah ada dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini berbeda dengan supervisi yang biasa dilakukan ya. Perbedaannya apa? Di dalam supervisi akademik berbasis coaching ini adalah berbasis kemitraan ya. Berbasis kemitraan, kemudian di mana Bu Yuyun ini bisa menemukan sendiri nih kelemahan-kelemahan saya, karena di awal kan Pak Wahyu juga sudah mencari ya, atau sudah menanyakan misalnya kelemahannya apa, kemudian targetnya apa, yang ingin dicapainya apa. Nah, di sini di dalam supervisi yang berbasis coaching ini hanya menyelaraskan apa yang menjadi harapan dari Bu Yuyun, kemudian pada saat pembelajaran itu harapannya bisa tercapai tidak, kemudian kekurangan-kekurangannya juga Bu Yuyun bisa mencari sendiri, menemukan sendiri kekurangan Bu Yuyun pada saat melakukan pembelajaran, kemudian perbaikan-perbaikannya juga nanti Bu Yuyun sendiri yang mencari bagaimana solusinya, seperti tadi ya. Seperti tadi kan ditanyakan sama Pak Wahyu, perbaikan ke depannya apa, ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif ya tadi. Jadi itu mungkin ya Bu Yuyun ya. Jadi salah satu dari pendidikan dari guru penggerak ini adalah supervisi akademik berbasis coaching, dan tadi sudah dipraktekkan ya. Jadi ya seperti inilah, mudah-mudahan dengan supervisi akademik berbasis coaching ini bisa lebih meningkatkan pembelajaran kita di pembelajaran selanjutnya. Itu saja mungkin tambahannya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, semangat terus ya Bu Yun ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yun ya.